Tinggal Pak. Telah mengalami turun dong di PKH 11. Oh ya. Saya Kasul. Namanya Pak. Harusnya memang dia. Cek. 1 2. Ya itu susu. Dipegang susunya. Iya, teman-teman, bisa mungkin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Jadi ini diskusi kedua kita hari ini. Tadi sore jam 4 kita berdiskusi dengan Kak Dar tentang media. Selanjutnya kita akan berbicara tentang catatan ekonomi pembangunan Kota Palopo. Langsung diantar oleh Kakanda Afrianto, calon magister ekonomi tadi di Universitas Muslim Indonesia. Iya, mungkin tidak usah terlalu banyak karena waktu juga kita sudah molor juga 30 menit. Langsung saja. Jadi model kita ini Kapri diskusinya. Jika teman-teman bisa memotong pembicaraan kalau ada pertanyaan. Jadi dia diskusinya tetap izin dan dua arah. Kita tidak menjadi sumber. Kita tetap jadi sumber tapi tidak menjadi sumber mutlak kayak gitu. Diskusinya tetap berjalan. Ini ada satu di meja teman-teman. Ya, kalau ada yang mau bertanya nanti bisa juga kita kasih kesempatan dulu Kak Apri menjelaskan mungkin sekitar 15-20 menit tentang catatan-catatan kecil tentang ekonomi pembangunan yang ada di Kota Palopo. Nah, hadir juga di tengah-tengah kita Kak Sulham. Terima kasih datang. Ternyata datang sama Yudi di belakang. Ya. Langsung saja Kak Apri, saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang pertama saya ingin mengapresiasi kepada teman-teman di toko buku Akalangka bekerja sama dengan Kopi Agatis, Warkop Agatis yang pada malam hari ini bahkan dua hari ini sudah menggelar beberapa kegiatan diskusi dengan topik yang berbeda. Saya pikir ini menjadi satu bentuk diskursus yang berbeda dengan yang dilakukan oleh kawan-kawan yang lain. Karena toko buku Akalangka juga menyediakan juga beberapa buku-buku yang bisa dibaca oleh pengunjung yang hadir di Warkop Agatis. Tapi yang pasti bahwa itu tidak gratis. Ada juga Diskonnya. Nah, karena di sini juga hadir Pak Sulham yang setahu saya salah satu penggiat Urban Forum di Kota Palopo dan masuk bagian dari tim perencanaan kemarin untuk penyusunan RPJMD Kota Palopo, tentu lebih banyak memahami tentang kemana arah dan prospek pembangunan Kota Palopo ke depannya. Nah, pada malam hari ini karena diskusinya bukan diskusi satu arah yang dimana narasumbernya lebih banyak menjelaskan, tapi juga nanti akan diberi tanggapan oleh audiens. Bahkan mungkin ada beberapa catatan-catatan dari diskusi ini nanti yang kemungkinan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan yang lain. Nah, yang pertama bahwa kalau bicara tentang ekonomi, nah tentu bagi sebagian kita ini sudah memahami bahwa tentu data yang paling sahih untuk dijadikan sebagai acuan untuk meneropong terkait tentang kondisi ekonomi regional atau wilayah atau kondisi ekonomi lokal khusus untuk konteks misalnya Palopo adalah pembacaan kita pada data statistik yang ada. Nah itu satu dari beberapa data yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk memahami tentang bagaimana sebenarnya perkembangan sebuah wilayah.
Nah, pada malam hari ini karena tema diskusinya adalah catatan ekonomi pembangunan Kota Palopo, maka tentu ini kita akan mencoba membangun korelasi bagaimana infrastruktur yang didorong oleh pemerintah dengan berbagai macam polanya itu kemudian dilihat apakah memberi dampak secara ekonomi kepada masyarakat dan pendapatan secara khusus untuk menunjang pembangunan Kota Palopo. Nah, kalau dilihat dari waktu ke waktu memang pertumbuhan ekonomi kita ini terus naik. Bahkan untuk data statistik di 2017 sudah sampai di angka 7,19%. Itu untuk data statistik tahun 2018. Nah, pertumbuhan ekonomi ini itu tidak bisa dilihat bahwa penopangnya hanya pada satu sektor saja. Karena di rumus ekonominya kan jelas bahwa kalau mengukur pertumbuhan ekonomi itu di situ ada investasi, ada konsumsi, ada pengeluaran pemerintah, dan ya kalau di tingkat di kebijakan di tingkat regional ada namanya pengeluaran di ekspor dan impor. Jadi ekspor dikurangi dengan impor. Nah, jadi kalau melihat dia dari sisi ekonomi regional ini, tiga hal ini menjadi penting untuk diulas pada malam hari ini. Yang pertama itu adalah dengan pertumbuhan ekonomi 7,19% ini, apakah juga itu sudah kalau tidak dari tingkat disparitas atau ketimpangan ekonomi di satu wilayah, apakah juga itu sejalan dengan pengurangan tingkat disparitas. Nah, tentu untuk melihat itu kita harus melihat gini rasionya, gitu. Nah, jangan sampai misalnya ada pertanyaan apakah kemudian pertumbuhan ekonomi ini hanya dinikmati oleh kelompok tertentu atau pada wilayah-wilayah tertentu. Nah, makanya biasa kalau dalam beberapa penelitian dilakukan oleh kawan-kawan, skalogram itu penting untuk melihat bagaimana hierarki pertumbuhan ekonomi itu terjadi. Gitu. Nah, itu juga bisa untuk melihat di mana sebenarnya potensi-potensi pengembangan ekonomi itu bisa dilakukan. Nah, karena kebetulan tesis saya itu Luwu Tengah, tapi beberapa variabel yang saya gunakan itu untuk melihat apakah Luwu Tengah itu layak atau tidak, itu saya menggunakan salah satunya adalah skalogram. Nah, tentu saya sedikit banyak beberapa bulan ini memahami bagaimana sebenarnya metodologi skalogram itu dilakukan untuk melihat hierarki satu wilayah dalam pengembangannya. Nah, untuk konteks Palopo tentu ini bisa menjadi catatan kita pada malam hari ini bahwa apakah perkembangan kota yang ada sekarang ini itu berimplikasi ekonomi, apakah itu pendapatan masyarakat per kapita ataukah dilihat secara keseluruhan terhadap pertumbuhan ekonominya, berkorelasi terhadap pertumbuhan ekonominya. Nah, ya saya kembali tadi bahwa sebenarnya kalau melihat dari beberapa catatan-catatan yang ada di Bapeda beberapa bulan yang lalu sebelum RPJMD ini disusun, kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang di angka 7,19% ini kan lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi rata-rata di tingkat nasional. Nah, tapi kita tidak bisa juga langsung berbangga diri bahwa dengan pertumbuhan ekonomi ini tingkat kesejahteraan atau dengan melihat indikator kesejahteraan masyarakat ini terus naik, pendapatan per kapita juga terus naik. Karena ada beberapa sektor yang kemudian itu bisa dianalisis bahwa ternyata itu berdampak buruk terhadap yang lain. Nah, misalnya sekarang ini kalau kita melihat dari beberapa variabel pertumbuhan ekonominya, sektor yang paling menentukan itu adalah konsumsi masyarakat. Nah, kemudian kalau dari sektor usaha itu di pedagang besar dan eceran kecil. Nah, sementara yang lain itu hanya bermain di angka 6 sampai 9% untuk penyumbang pertumbuhan ekonomi pada sektor usahanya, pada bidang usaha.
Jadi tentu ya sangat memprihatinkan ketika misalnya pada visi misi pemerintah kota dua periode ini yang mengharapkan kota Palopo ini terbawa pada sektor jasa, menjadi kota jasa, itu kemudian tidak tergambar dengan baik. Kenapa? Karena satu bagian yang menurut saya sangat penting di dalam ruang perkotaan itu adalah industri. Di wilayah perkotaan itu ada industri. Nah, tapi dari tahun ke tahun ternyata ini semakin menurun. Yang dari beberapa 3 tahun sebelumnya kalau tidak salah itu di angka 3,sekian%, kemudian turun tinggal 2,7%. Nah, mestinya kalau kota Palopo ini orientasinya menjadi kota jasa, ya salah satu sektor yang paling penting untuk dikembangkan adalah sektor industri. Nah, bahkan pun juga kalau dari tadi itu dari kegiatan usaha masyarakat di manufaktur, industri pengolahan itu juga tidak berkembang dengan baik. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kecil bagi pemerintah sebenarnya. Jadi harusnya visi misi yang didorong oleh pemerintah kota selama beberapa periode ini, bahkan Pak Menteri Ajeng sebelumnya juga di visi misinya kan mengharapkan kota ini berkembang menjadi kota jasa. Nah, kemudian Pak Judas Amir 2 periode juga ini mendorong kota Palopo ini sebagai kota jasa. Nah, saya tidak mengatakan bahwa sektor industri itu satu-satunya sebagai sektor yang menopang kota jasa, tapi penting bahwa sektor industri manufaktur ini menjadi bagian yang penting untuk dihidupkan dalam satu ruang perkotaan. Nah, karena itu juga untuk memberikan ruang bagi tenaga-tenaga kerja yang lain. Nah, kenapa misalnya saat ini dari persentase tenaga kerja kita, ya walaupun mungkin dari tahun ke tahun persentasenya turun, tetapi masih cukup tinggi dibanding dengan kabupaten kota yang lain. Tingkat pengangguran kita masih cukup tinggi. Nah, tentu ini tadi saya bilang kalau pemerintah lebih banyak mengorientasikan kegiatan infrastruktur atau mendorong pengembangan di sektor industri itu tadi, industri dan manufaktur dan sebagainya, tentu ini akan menyerap tenaga kerja dan ini pasti akan mengurangi tingkat pengangguran. Nah, saya pikir itu dari beberapa hal yang tadi terkait tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, saya mungkin juga mau menyampaikan satu hal yang penting dari ulasan RPJMD yang sudah diparipurnakan oleh DPRD beberapa bulan yang lalu. Karena tadi kita sudah bicara tentang bagian-bagian yang memuat tentang isu strategis daerah dan bagaimana strategi kebijakan yang akan didorong oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Judas Amir dan Pak Rahmat Masih Mandaso. Nah, tentu kita berharap upaya-upaya strategis yang didorong dalam berbagai bentuk kebijakan program ini itu mendorong tadi pengembangan di sektor jasa dan industri dan manufaktur. Nah, tapi ada satu hal yang menurut saya menjadi catatan penting sebenarnya di RPJMD itu. Nah, beberapa kali saya juga pernah mendiskusikan ini dengan Pak Sulham. Saya bilang bagaimana hitungan-hitungan di pemerintah kota sendiri, kenapa diproyeksi keuangan pemerintah kota karena kan di RPJMD itu kalau teman-teman buka itu di bab 3 di situ kita bisa lihat proyeksi keuangannya mulai dari berapa total penerimaan pemerintah kota untuk tahun-tahun berikutnya bahkan sampai 5 tahun itu bisa tergambar di situ sekian pendapatannya, baik itu dana perimbangan, desentralisasi maupun PAD yang didapat sendiri oleh pemerintah kota, itu bisa terlihat penerimanya dan itu juga tergambar berapa jumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah dalam bentuk belanja. Nah, sayangnya memang kalau di RPJMD itu di bab 3-nya itu saya tidak menemukan satu proyeksi pendanaan yang disusun oleh pemerintah untuk setiap SKPD yang ada. Nah, makanya kita juga tidak bisa memahami ketika bicara tentang isu strategis daerah
misalnya di Kota Palopo ini yang kemudian dikorelasikan dengan proyeksi keuangan di bab 3 itu, kita tidak menemukan titik temunya karena belum ada di bab itu menjelaskan bagaimana pemerintah dalam hal ini SKPDE itu memproyeksikan anggarannya dari tahun ke tahun sampai 5 tahun berikutnya. Karena di RPJMD sendiri itu dijelaskan kondisi awal yang dihadapi sekarang ini dari semua pembacaan statistik itu tadi sampai pada kondisi akhir. Nah, itu menggambarkan 5 tahun perjalanan pemerintah, apa yang mau dicapai untuk 5 tahun ke depan. Nah, tentu dari kondisi awal sampai ke kondisi akhir ini itu sangat erat kaitannya dengan proyeksi pendanaan di setiap SKPD yang ada. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, di proyeksi keuangan itu secara garis besar itu kan terbagi di belanja langsung dengan belanja tidak langsung. Nah, saya menemukan di belanja subsidi itu memang di beberapa tahun sebelumnya itu 0 rupiah. Kemudian di belanja bantuan sosial ini yang menurut saya cukup miris karena di tahun 2018 itu kalau tidak salah totalnya itu kurang lebih di 4,3 miliar ya atau berapa itu. Kemudian di tahun 2019 sampai dengan proyeksi tahun 2023 itu belanja bantuan sosial kita tinggal 1,5 miliar. Nah, sementara kalau belanja bantuan sosial itu ada beberapa item itu termasuk misalnya bantuan-bantuan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya, itu semua masuk di proyeksi anggaran yang tadi 1,5 miliar ini. Nah, tentu kalau dari beberapa kebutuhan-kebutuhan kita terkait dengan itu, menurut saya itu tidak cukup dengan proyeksi anggaran sebesar itu. Nah, tapi ada hal yang paling menggelitik karena di belanja itu tergambar ada belanja bunga yang pertumbuhannya itu 20,72%. Belanja bunga itu artinya ada dalam bentuk pinjaman. Nah, dalam bentuk pinjaman. Nah, bahkan dari tahun 2019 sampai 2023 angkanya kan terus berubah karena pertumbuhannya juga terus ini kan kalau belanja bunga kalau tidak salah 2019 itu 14 miliar, kemudian 2020 itu naik di 20 miliar, kemudian turun lagi sekian 15 miliar dan seterusnya. Nah, ini penting untuk dibedah oleh kawan-kawan. Kenapa misalnya pemerintah memproyeksikan di bab 3 khusus untuk belanja keuangannya itu ada belanja bunga dengan pertumbuhan 20,72%. Nah, itu sangat berkorelasi dengan program yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini pembangunan infrastruktur. Ada beberapa infrastruktur besar yang akan dibangun oleh pemerintah, tapi kita tidak tahu apakah ini akan dilakukan, dipercepat atau mungkin akan ada perubahan yang lain. Karena kalau kita mau coba lihat dari beberapa program strategis yang didorong oleh pemerintah, termasuk itu adalah di sektor pariwisata. Nah, salah satunya adalah membangun menara payung itu. Nah, itu juga masuk salah satunya sebagai bagian dari pembelanjaan pemerintah untuk diproyeksikan di tahun 2019 sampai 2023 di bab 3 itu. Nah, saya pikir itu beberapa catatan-catatan kecilnya. Tapi yang pasti kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi tadi, sejauh ini dari beberapa tahun sebelumnya terus naik, pertumbuhan ekonomi kita terus naik. Nah, tapi membaca pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya melihat di satu sektor itu saja, harus melihat beberapa sektor-sektor yang lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi itu. Nah, itulah saya bilang tadi, misalnya di sektor industri, manufaktur, kemudian di aspek pertanian, perikanan dan kehutanan, karena memang juga ini menjadi satu bincang yang lain karena terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini itu kemudian menggeser kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota ke pemerintah provinsi yang kemarin dikelola oleh pemerintah daerah wilayah hutan kemudian laut, ini kemudian diambil alih oleh pemerintah provinsi. Nah, makanya ketika kita bicara tentang zonasi di daerah pesisir ini, yang dimana dalam salah satu program pemerintah kota ini adalah membangun infrastruktur
Salemo itu, maka ini harus dikonsultasikan kepada pemerintah provinsi. Nah, dalam hal ini kalau itu mau dilakukan maka harus ada perda namanya SURP 3K. Untuk kalau di darat namanya perda RT/RW, rencana tata ruang wilayah. Kalau di wilayah laut itu namanya SURP 3K. Nah, itu harus dibahas di tingkat provinsi dan kemudian lebih rinci menjelaskan bahwa ada pembangunan yang akan dilakukan di Palopo, dalam hal ini Salemo. Nah, tentu ini masih sangat panjang karena kalau saya lihat ada dua pola mungkin yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pinjaman, tapi nanti dijelaskan oleh Pak Sulami itu lebih paham tentang proyeksi keuangan di bab 3 itu dan bagaimana proses peminjamannya, apakah dalam bentuk kerjasama dengan pihak investor ataukah melakukan pinjaman seperti yang dilakukan oleh Hypermart, itu melakukan pinjaman ke Bank Dunia dengan beberapa agunan yang dipakai oleh pemerintah untuk mendapatkan dana besar itu. Nah, tentu untuk membangun beberapa infrastruktur besar dengan pertumbuhan belanja bunga tadi sampai 20,72%, saya pikir ini adalah uang yang cukup besar yang akan dipinjam oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah selama beberapa tahun ini apakah pemerintah bisa mengembalikan dana sebesar itu ketika pinjaman itu dilakukan oleh pemerintah? Apakah juga tidak berimplikasi terhadap belanja program yang lain ketika pemerintah melakukan pinjaman sebesar itu? Saya pikir itu terakhir saya kunci dengan pertanyaan itu tadi. Mungkin nanti akan lebih diskusinya akan lebih berkembang ketika teman-teman juga bisa memberikan beberapa catatan-catatan kecil tentang pertumbuhan kondisi ekonomi kita khusus untuk Kota Palopo. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pusing kalau persen-persennya. Begitu gitu Pak. Mungkin langsung saja dulu kita buka ke teman-teman, kita share ke teman-teman. Mungkin kita mulai di Kasulham mungkin. Nih. Ada mic. Kita persilakan ya. Terima kasih. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya catat, tapi ternyata lobet. Maaf kalau ada yang terlewat. Yang pertama, diskusi tentang ekonomi di Palopo, saya pikir memang cukup sedikit kurang, sehingga apa yang kita lakukan pada malam hari ini saya anggap suatu lompatan besar ya, karena teman-teman yang membincangkan itu sangat minim sekali. Yang kedua, malam ini saya tidak membawa instansi apapun ya, saya bebas nilai di sini. Mungkin yang kebetulan saja saya ikut terlibat dalam penyusunan PDMD pada periode kedua Pak Judas Adun dan Rahmat Bandaso. Nah, ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Saudara Afri tadi. Memang bagus sekali ya masukannya, karena ini melihat beberapa aspek yang mungkin abai diperlihatkan oleh pemerintah Kota Palopo dalam perencanaannya. Namun kita juga bisa melihat bahwa kalau kita berbicara mengenai sektor industri, manufaktur ya, memang fokus Palopo memang belum pada sektor industri, kita masih pada sektor jasa. Mengapa? Karena yang pertama sebenarnya yang Palopo itu tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, sehingga untuk mengindustrialisasi komoditas itu tidak terlalu banyak bahan bakunya. Nah, tapi Palopo tidak abai untuk melakukan industrialisasi, karena industrialisasi itu penting, karena salah satu yang meningkatkan nilai tambah paling besar dalam ekonomi itu adalah dari industri.
Nah, bagaimana meningkatkan nilai dari bahan baku, dari komoditas itu menjadi bahan setengah jadi sampai bahan produk dan konsumsi masyarakat. Itu banyak rantai nilainya, sehingga memang kalau mau meningkatkan PDRB secara lebih tinggi lagi itu wajib untuk industrialisasi. Nah, masalahnya industrialisasi ini mahal. Kita butuh teknologi, walaupun butuh teknologi, dan itu tidak murah. Kita butuh teknologi. Dan kedua, sumber daya manusia yang mumpuni untuk melaksanakan industrialisasi ini ya, apalagi untuk alih teknologi. Nah, kita mungkin punya tenaga kerja terampil, tapi ya itu sekali lagi kita mungkin belum dapat, kalaupun belum dapat satu atau beberapa konsep industrialisasi yang pas. Nah, yang sementara berjalan sebenarnya adalah industrialisasi. Kita sebut ada program saat ini adalah klaster rumput laut. Itu andalan Palopo sekarang. Nah, bagaimana metode yang digunakan sekarang ini adalah dengan kolaborasi dengan Bank Indonesia. Walaupun mendapat proyek pendampingan dari Bank Indonesia untuk mengembangkan bisnis industrialisasi rumput laut saat ini, karena memang setelah melihat potensi dan segala macam, yang melihat potensi rumput laut di Palopo ini memang sangat menunjang. Ya, tentu BI yang bisa tahu ya, BI itu punya hitung-hitungan yang sangat valid sekali ya untuk masalah-masalah seperti ini, sehingga mereka menetapkan Palopo sebagai salah satu klaster pengembangan rumput laut di Sulawesi Selatan. Nah, itu untuk industrialisasi. Kemudian untuk proyeksi keuangan, memang dalam RPJMD kita ini ada skema untuk utang pembangunan ke depan untuk beberapa proyek strategis dari Bapak Wali Kota. Namun ini masih dalam penjajakan. Skemanya juga itu yang sementara berjalan ini adalah dengan Kementerian Keuangan ya. Nah, sementara dalam visibility study-nya apakah memang proyek-proyek yang sementara dihitung ini apakah visible untuk dilaksanakan atau tidak, sehingga dan pasti ya kalau Kementerian Keuangan hampir sama dengan BI, jadi kalau hitung-hitungannya Pak visible atau tidak visible itu sangat jelimet sekali, dan mereka sangat prudent ya, hati-hati dalam memberikan dana ke daerah, sehingga bisa jadi mungkin proyeksi kita di RPJMD bisa jadi ada ada beberapa gap ya, mungkin tidak tepat nanti dari proyeksi keuangannya tadi, apalagi tentang utang tadi. Nah, mengapa kita perlu utang? Karena itu utang dalam pemerintahan itu memang tidak bukan dosa ya, karena dengan utang kita dapat anggaran yang lebih banyak untuk melaksanakan pembangunan. Nah, pembangunan ini apalagi dengan pola-pola infrastruktur itu banyak menyerap tenaga kerja. Nah, maka dengan banyaknya proyek-proyek infrastruktur sebenarnya kita mengurangi lapangan pekerjaan di Palopo. Masalah klasik yang sekarang yang ada di Palopo memang masalah tantangan terbesar Palopo saat ini ada pengangguran, dan itu sangat memang dari kacamata kami ya, kacamata saya memang ya, kacamata saya memang ada anomali ya. Ekonomi kita tetap tumbuh, tetapi angka pengangguran itu tetap tinggi. Nah, biasanya kalau kita belajar ekonomi, 1%
ekonomi yang tumbuh itu ekopalen dengan menurunkan beberapa pengangguran. Itu tapi kalau kok aneh, mengapa demikian? Saya secara pribadi ya, mungkin lihat karena kita digempur dengan organisasi. Kalau saya lihat kita digempur dengan organisasi yang sangat masif pada tahun-tahun belakangan ini, dan oleh karena itu PR kita ke depan adalah mengelola organisasi, karena kita tidak bisa menutup diri untuk kedatangan orang yang berdomisili hidup dan berkembang di Palopo ya, walaupun mereka bukan KTP Palopo ya. Jangan di sini. Ya. Jadi memang ya, bagaimana mengelola organisasi itu ke depan. Saya pikir itu dulu ya. Saya lupa tadi apa semua tadi ya. Jadi untuk sekarang kan kita perlu yang pertama industrialisasi penting, tapi kita fokus walaupun sekarang fokus kepada berlaut. Kemudian utang tidak haram ya, perlu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan pengurangan pengangguran. Demikian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi utang itu tidak haram, yang penting diingat dan dibayar. Begitu mungkin kali? Iya. Sampai pulang berutang kita di sini. Ya, teman-teman yang lain ada tanggapan mungkin? Teman-teman yang di dalam juga bisa memberikan tanggapan, ataupun yang di parkiran juga bisa. Kalau persen-persen Itu. Yang saya pertanyaan tadi sama Kapri, bagaimana sebenarnya menentukan itu pengangguran, kan persentase itu tinggi di ya, masih ada ya kalau untuk cara menentukan pengangguran, misalkan ini kan hitungannya saya ini masih kerja misalkan sampai bulan 9, setelah itu cara menghitungnya lagi bagaimana itu kan kita setiap tahun itu pasti dia bilang turun di angka pengangguran. Nah, cara menghitung angka pengangguran ini sebenarnya seperti apa? Kita bingung, ya sampai kita masuk kategori pengangguran. Ya, panjang-panjang. Enggak terdaftar di mana-mana, tapi KTP tulisannya wira swasta, ya kan? Kayak gitu. Jadi sampai kita masuk kategori penyumbang pengangguran juga di Papua, ya kan? Mungkin saya KTP Papua maka Warna Timur. Yang lain teman-teman ada tanggapan teman-teman? Ayo, bingung juga. Ada teman-teman matematika bisa? Iya. Tapi murni bertanya ini terkait, saya lebih tertarik di soal utang ini sebenarnya. Kalau saya kan, kenapa kalau misalkan angkanya tadi sampai 20 miliar ya, 20% lebih. 20% dari total yang harus dibayar oleh pemerintah kota setiap tahun kan, begitu kira-kira. Nah, saya kira ini kan pertanyaan pertama saya, ini utang yang mana? Karena kan pernah ada isu di Palopo ini utang yang terbesar kan City Market itu, pembangunan City Market yang jumlahnya cukup besar. Kalau misalkan itu yang dibiayai sampai sekarang, kalau saya dengar tadi Kapri menjelaskan itu sampai 2020 itu sudah 2021 jadi 2023 itu masih harus dibayarkan. Nah, pertanyaannya saya, apakah sampai 2023 itu sudah selesai atau hanya bunga saja? Dan sampai kapan baru bisa selesai itu? Karena kan angkanya besar sekali, saya kira itu masih banyak hal yang saya kira bisa dibiayai sekiranya sudah tidak ada utang itu gitu. Nah, ataukah misalkan tadi misalkan utang itu bukan dosa, tapi kan dengan nilai yang cukup besar, saya kira ini hal yang apa ya? Ya, pemborosan gitu ya, pemborosan. Nah, kalau saya begitu, mungkin ini bisa butuh kita pencerahan soal ini supaya ya mungkin bisa ditindaklanjuti lagi untuk liputan bisa juga sekalian. Kira gitu. Ya, langsung Kapri. Ya, sebenarnya kalau melihat di proyeksi belanja pemerintah kota di bab 3 itu, kita juga tidak bisa memastikan berapa angka yang akan dilakukan pinjaman dilakukan oleh pemerintah, karena sistem
pinjaman yang akan diterapkan pun juga kita tidak tahu. Nah, seperti yang dibilang tadi Sulham, apakah kemudian pinjaman ini akan karena kan semua pinjaman sekarang semua harus lewat ke Kementerian Keuangan dan ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, termasuk misalnya tadi itu ketika misalnya mau membangun satu infrastruktur yang besar itu, di situ ada visibility tadinya, paybacknya berapa, misalnya kalau infrastruktur ini dibangun berapa paybacknya, maksudnya berapa yang kontribusinya misalnya masuk ke pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan, bagaimana korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah pembangunan tersebut, atau misalnya dalam satu wilayah regional. Nah, itu semua harus dihitung. Nah, sekarang kalau untuk mau menentukan itu saya juga kurang mengerti dan belum tahu secara detail berapa angkanya, tapi saya yang disampaikan tadi oleh Kak Sulham itu bahwa saat ini itu juga masih dalam tahap pertimbangan oleh pemerintah Kota Palopo, apakah itu akan dilakukan atau tidak. Tapi yang pasti menurut saya ketika pemerintah Kota Palopo mau melakukan pinjaman dengan bunga 20,72% yang di beberapa diskusi kita dengan teman-teman itu pertumbuhan bunganya sebenarnya cukup tinggi. Nah, sehingga ini juga akan menguras APBD kita dari tahun ke tahun. Nah, kalau yang data yang saya lihat di RPJMD itu, kalau di sini ini kan taksirannya ya, dari pertumbuhan 20,72% itu dari 2019 itu pembayarannya sudah di angka 14 miliar, kemudian 2020 itu sudah 20 miliar, kemudian di 2021 turun lagi 15 miliar, kemudian 2022 10 miliar, dan kemudian di 2023 itu turun ke 5 miliar. Nah, kita tidak tahu apakah kemudian skema pinjaman yang dilakukan ini dengan nilai yang cukup besar nanti itu akan masih berlaku di tahun 2024 sampai di tahun berikutnya. Seperti skema yang dilakukan oleh pemerintah saat melakukan pinjaman terhadap City Market yang sampai hari ini juga masih bermasalah kan. Nah, itu. Nah, saya pikir juga nanti Sulham bisa menambahkan itu dengan proyeksi. Kenapa misalnya pemerintah di dalam RPJMD-nya membangun satu asumsi, karena kan ini proyeksi, membangun satu asumsi dengan angka-angka pertumbuhan di 20,72% dengan skema pembayaran tiap tahun sekian miliar rupiah. Nah, tentu ini sudah harus ada penggambaran di awal bahwa sekian pinjaman yang akan diambil oleh pemerintah ketika misalnya dikorelasikan dengan kebutuhan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Palopo. Nah, tapi kalau yang tadi disampaikan di statement terakhir bahwa sebenarnya kita lebih butuh program-program yang lain dibiayai daripada misalnya membangun satu infrastruktur yang besar tetapi tidak berkorelasi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Nah, yang saya ketahui bahwa dari seluruh kegiatan infrastruktur yang didorong oleh pemerintah dalam skala yang lebih besar, di situ ada visibility tadinya. Nah, di situ mulai dari dampak lingkungannya, dampak ekonominya bagi masyarakat, dan termasuk kemampuan pendapatan pemerintah untuk melakukan payback terhadap pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah, gitu. Nah, mungkin untuk tambahannya bisa ditambahkan oleh Pak Sulham terkait itu. Terima kasih. Ya, langsung saya Kak. Teman-teman juga siapkan ini pertanyaan atau apakah begitu? Ya sampai 2 orang yang diskusi. Saya cuma sebagai penanya. Saya sedikit sebelum jauh membincang sebenarnya masalah ini supaya menjadi stimulus sendiri bagi teman-teman membincang masalah ekonomi pembangunan. Kan miris sekali ketika teman-teman banyak mau melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah sementara hal-hal yang seperti ini tidak dipahami. Jadi saya juga menjadi kalau tadi seperti dibilang Sulham, dari beberapa kali kita melakukan diskusi-diskusi dengan beberapa teman-teman, ini mungkin 1-2 dari sekian kali diskusi yang berbicara tentang ekonomi pembangunan. Sementara kalau bicara tentang pertumbuhan ekonomi, bicara tentang kesejahteraan masyarakat, ya semua marahnya di sini harus membincang di sini. Ya, Anda mau bicara tentang indikator kesejahteraan masyarakat, membincang di sektor di semua ini. Variabel-variabel ini penting dipahami untuk memahami apakah pemerintah berhasil atau tidak. Di sini perbincangannya, gitu. Nah, dan aneh ketika misalnya teman-teman banyak bicara advokasi, tetapi kemudian menafikan
hal-hal yang paling penting menjadi penunjang analisis teman-teman dalam melakukan kegiatan-kegiatan advokasi. Saya pikir itu untuk tambahan tadi sebelum disampaikan ke beberapa hal bisa disampaikan oleh Pak Suhan. Terima kasih. Ya, selesai. Untuk jumlah utang itu saya belum hafal ya, tapi mungkin kalau Pak Apri bisa jeli melihat, membaca angka-angka itu, bisa lihat di belanja modal saja berapa peningkatan dari situ, selisihnya itu berapa, itulah angkanya proyeksi utang itu. Silakan ini sendiri lah, saya tidak paham tuh. Sama juga sini. Kemudian untuk tenornya, sekarang ini jangka waktu ya, jangka waktu utang itu saya belum lihat juga, tapi karena katanya ada peraturan Permenkeu sekarang mengatakan bahwa untuk satu periode utang itu tidak boleh melebihi dari satu periode kepemimpinan seorang kepala daerah, sehingga itu tidak boleh membebani ya pemimpin kepala daerah selanjutnya. Nah itu, gitu ya. Ya, teman-teman yang kita berbincang tentang ekonomi, kemarin kita bicara tentang ekonomi politik, ekonomi Islam ala waktu Ustaz Sofwan. Mungkin teman-teman ada teman-teman yang dalam tidak ada? Bingung? Ada? Belum? Yang lain? Iya. Jadi itu tadi saya sepertinya belum dijawab tadi, bagaimana sebenarnya menentukan ini pengangguran. Sampai betul kita ini Kapri mungkin bisa atau gini, secara garis besarnya kalau di data statistik itu ada tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK namanya kan. Nah itu dari umur 15 tahun. Jadi Bapak ini yang sudah umur berapa? 30 tahun itu masuk dalam tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah kemudian itu nanti diklasifikasi itu ada namanya tingkat pengangguran terbuka TPT-nya. Nah di situ nanti juga ada pembagiannya lagi. Nah kita masuk di kategori mana? Tapi yang jelas mahasiswa itu tidak bisa dikategorikan sebagai pengangguran. Ya kalau di data statistik itu tidak masuk kategorinya. Termasuk di dalamnya adalah ibu rumah tangga tidak bisa juga masuk. Dihitung sebagai bagian dari persentase angka pengangguran itu. Jadi mahasiswa bukan pengangguran. Nah, nanti mungkin untuk lebih teknisnya itu kita bisa diskusikan karena Forum banyak sekali. iya betul. Nah, saya pikir mungkin yang paling penting untuk dibicarakan adalah melihat sebenarnya korelasi dari seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, impact-nya baik itu dari aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lebih spesifik dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi satu hal yang belum saya sampaikan sebenarnya juga tadi ini kalau kita bicara tentang angka kemiskinan, walaupun sebenarnya dari tahun ke tahun pemerintah terus menggenjot dengan berbagai program pengentasan kemiskinan itu digitnya terus turun. Tapi ada satu variabel di tingkat kemiskinan itu yang ada 4 kalau tidak salah ya Pak Suham. Di situ ada indeks keparahan kemiskinan. Nah, ini dari tahun ke tahun berfluktuasi, tetapi saya tidak tahu di 2018 itu di angka berapa, tapi di 2017 yang saya dapat itu sudah di 0,60. Yang walaupun yang kemarin ini dari 0, berapa itu 0,3 kemudian naik ke 0,60. Nah, saya pikir dengan tingkat walaupun persentase penduduk miskin ini turun, tapi di angka tingkat keparahan kemiskinan itu juga naik gitu. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi satu bahan evaluasi dari melihat data statistik mengenai tingkat kemiskinan di Kota Palopo. Tidak bisa dilihat secara akumulatif saja bahwa dari tahun ke tahun pemerintah terus menggenjot dengan berbagai program pengentasan kemiskinan itu angkanya kemudian turun. Tapi ada beberapa variabel yang lain juga yang perlu dilihat bahwa ternyata tingkat keparahan kemiskinan kita juga ini terus naik. Jadi kalau ada orang miskin yang masuk dalam kategori di tingkat keparahan kemiskinan tadi ini, itu masuk di situ di persentase itu. Nah, tapi malam ini saya juga sebenarnya tidak
agak risih juga sebenarnya membincang banyak hal yang berhubungan dengan persentase karena tentu teman-teman agak sulit untuk memahaminya, karena di situ juga kita pakai beberapa rumus ya, kemudian analisis untuk melihat korelasi dari berbagai sektor dengan mengidentifikasi secara statistik. Nah, tapi malam ini sebenarnya saya berharap bahwa ada satu diskusi membaca soal ekonomi pembangunan ini bukan saja bicara tentang angka-angka itu tadi, gitu. Nah, tapi lebih jauh sebenarnya membaca banyak berbagai problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat hari ini dengan kebijakan dan atau program yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya pikir di situ teman-teman bisa membuat satu analisa tersendiri, gitu. Nah, yang saya khawatirkan kalau memang teman-teman di tingkat mahasiswa ini sejauh ini tidak tahu apa visi misinya pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali Kota dan Pak Rahmat Masir Bandaso, kemudian tidak pernah membaca rencana-rencana pembangunan untuk 5 tahun pemerintah kota. Saya pikir teman-teman tidak akan bisa menganalisis sejauh mana tingkat keberhasilan pemerintah kota dalam mengusung berbagai program untuk jadi kita juga tidak tahu harus memulai dari mana ketika semua teman-teman mengatakan bahwa kita tidak tahu apa-apa. Tapi ketika membaca Facebook, saya melihat semua orang berkeluh kesah. Ini juga jadi persoalan baru sebenarnya di mahasiswa. Membincang masalah pembangunan. Ini pembangunan kan kita tidak hanya bicara tadi masalah angka-angka saja. Di situ ada pembangunan manusianya untuk peningkatan sumber daya manusia. Nah, bisa saja misalnya teman-teman melihat sejauh ini bagaimana misalnya pemerintah memanfaatkan dunia akademik ya, dalam mendorong pembangunan di Kota Palopo. Misalnya ya, ini ada di Palopo ini ada berbagai jurusan. Ada ilmu kehutanannya, ada sosial politiknya, ada ekonominya, ada perikanannya, ya kan? Ada IAIN dengan berbagai fakultas di sana. Ini tentu bisa juga menjadi satu kritik bagi pemerintah yang selama ini membangun kota itu kemudian memisahkan diri dari dunia akademik. Padahal sebenarnya di dunia akademik itu di sana berbagai penelitian dilakukan untuk melihat berbagai persoalan di setiap sektor. Saya bilang tadi, kalau orang berbicara tentang perikanan dan kelautan, di sana di Unanda, di situ ada bisa kita urai berbagai persoalan di sana. Sejauh ini misalnya bagaimana Fakultas Kehutanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan misalnya melihat bagaimana program yang didorong oleh pemerintah tadi. Misalnya tadi sekarang Pak Sulham bilang bahwa sejauh ini kita lagi mendorong komoditi rumput laut sebagai salah satu komoditi unggulan Kota Palopo. Nah, ini tentu ini bisa jadi analisis bagi kawan-kawan di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Itu memberikan satu solusi atau memberikan satu program yang bisa didorong untuk lebih meningkatkan produksi dari komoditi ini. Nah, yang lain yang mau saya tambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Sulham, setahu saya di RPJMD Pak Tendri Ajeng beberapa tahun sebelumnya itu di penjelasan tentang geografis Kota Palopo ini menyebutkan secara tipologi kita ini masuk dalam kawasan hinterland. Nah, kawasan hinterland itu adalah kawasan yang bisa dijadikan sebagai ruang untuk memproduksi beberapa komoditi menjadi komoditi baru, menjadi produk baru. Nah, misalnya karena Palopo ini seperti yang dibilang tadi, secara geografis kita tidak punya sumber daya alam yang memadai untuk dikembangkan. Tapi di sekitar kita, di Luwu Utara, di Luwu Timur, itu kaya dengan berbagai sumber daya alam. Nah, tentu kalau Palopo ini sebagai wilayah perkotaan yang menjadi pusat pertumbuhan, kalau kita lihat secara geografis seluruh raya, mestinya dia bisa dikembangkan sebagai kawasan hinterland. Memproduksi sumber daya alam yang ada menjadi produk baru. Diolah oleh Kota Palopo, kemudian bisa dipasarkan ke daerah-daerah yang lainnya. Gitu. Nah, saya takutnya jangan sampai juga Palopo dengan komoditi rumput lautnya tadi hanya menjadi pengekspor komoditi mentah. Gitu. Tidak pernah dipikirkan bagaimana kemudian diolah menjadi produk baru
dan kemudian bisa dipasarkan menjadi ke apa namanya, ke diekspor ke luar daerah atau bahkan ke mancanegara. Dan tentu ini secara profit memberikan dampak income ke masyarakatnya, dan termasuk pemerintah Kota Palopo dalam hal pendapatan. Nah itu. Bagaimana ya? Karena sangat responnya sangat kecil sekali kalau kita bicara tentang ini. Dan semestinya tadi kemarin karena teman-teman sudah membincang ekonomi politiknya juga kemarin, nah bisa juga sebenarnya dibawa secara filosofisnya bagaimana sebenarnya posisi pemerintah Kota Palopo, bagaimana posisi masyarakat Palopo ketika membincang urusan ekonomi politik saat ini. Yang jelas malam ini ketika kita membincang Kota Palopo kan tidak harus mempersyaratkan bahwa kita harus membawa KTP. Nah, jadi tentu teman-teman ya saya sangat harapkan malam ini bisa sangat kritis untuk membedah berbagai hal-hal yang urgent untuk didiskusikan dan didorong ke pemerintah sebagai sebuah solusi pembangunan. Saya pikir begitu dan saya kembalikan ke forum. Iya, terima kasih Kapri. Saya coba buka-buka dokumen penyusunan rancangan awal Pertama kali. Tapi yang saya punya ini cuma Sulsel. Saya kebetulan penyusunannya kemarin salah satu mewakili Palopo sebenarnya. Salah satunya bertiga saya, Kak Maman, Kak Basri Andang di Walasea. Itu rencana awal RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2013. Itu yang kami susun di Makassar. Cuman ternyata di dalam juga ada beberapa poin-poin yang ini. Kayak misalkan memang ternyata kita selain faktor ekonomi sebenarnya memang faktor sumber daya manusianya kita ini sebenarnya yang kurang. Maksudnya secara kapasitas kalau orang bilang skill kita itu masih jauh di bawah rata-rata dari kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, Palopo ini masuk dari sekian ini dia di angka 76,71% indeks pembangunan manusianya dia di tahun 2017. Banyak sebenarnya, cuman saya lupa share ini di WA terus. Pembangunan inflasi untuk mengukur juga salah satu indikator untuk mengukur indikator ekonomi itu yang ternyata yang digunakan adalah stabilitas perekonomian setelah ada inflasi. Ternyata untuk mengukur ekonomi juga ternyata memang lewat inflasi kan. Jadi itu salah satunya. Ini masih di wilayah partisipasi angkatan kerja. Itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi itu kan banyak sebenarnya. Misalkan itu tadi yang pertama itu adalah skill. Kita pertumbuhan ekonomi itu tergantung sebenarnya juga dari kita dan pemerintah menyediakan apa. Kalau programnya Pak Judas kemarin itu siapa kerja apa, bukan siapa dapat apa, siapa kerja apa. Ya, siapa kerja apa. Sekarang ya kayaknya saya sedikit nanti akan menagih itu Kak, karena bulan 9 saya sudah jadi pengangguran, saya minta pekerjaan, saya mau kerja ini Pak Wali. Lagi Pak Jokowi. Kecuali Pak Jokowi mau gaji kita itu pakai kartu ini. Untuk teman-teman mungkin ada? Saya buka-buka nih sementara nih ya. Baca-baca lagi. Teman-teman yang lain? Pusing memang Pak. Teman-teman pendekatan filsafatnya mungkin ekonomi dan teman-teman Jakfi pas. Yang dalam Pak Ketua ada? Teman-teman yang lain? Atau ya. pelaku usaha? Belum ada referensi. Belum ada referensi. Penjualan kopi saja Kak, bisa Ji. Ya mungkin ditanggapi sedikit Kak Sulam kalau masih ada mungkin mau ditanggapi. Karena teman-teman asli nih sama-sama dua mami nih, tinggal Kak Sulam sama Kak Apri. Kita mendengar saja kalau gitu. Untuk indeks pembangunan manusia ya, sebenarnya kalau lihat komparasi dengan kabupaten kota lain, Palopo itu relatif lebih bagus sebenarnya. Dia urutan kedua di Sulsel.
Dan juga kalau dilihat dari kota-kota lain itu relatif lebih bagus lah. Iya. Nah, 4 indikator yang melihat indeks pembangunan manusia itu ada harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, Iya. kuantitas daya beli, umur harapan hidup, Angka harapan hidup. itu ada 4 masalahnya. 4. Nah, ini yang dipakai ya secara umum dimanapun ya, Human Development Index. Nah, PBB juga menggunakan dan inilah melihat bagaimana melihat pembangunan ya, pembangunan di sebuah kota. Jadi tidak hanya semata melihat pertumbuhan ekonomi. Kalau kita melihat hanya dari aspek ekonomi itu tentu sangat naif sekali ya, melihat menghitung kualitas pembangunan hanya dari segi berapa uang yang beredar, itu dari segi ekonomi saja. Tetapi kalau kita menggunakan IPM, Human Development Index, itu memang melihat bagaimana melihat secara utuh membangun pembangunan itu. Jadi melihat manusianya, kalau manusianya sehat berarti umurnya tinggi ya, bertambah. Kalau pembangunan pendidikannya bagus berarti angka lama sekolah warganya pasti meningkat. Dan terakhir kalau memang pemerintahnya bagus ya mengelola ekonomi berarti tingkat pendapatan, kualitas daya beli masyarakat itu bagus. Nah, inilah yang dihitung dalam IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Sehingga kalau mau melihat berhasil tidaknya sebuah pemerintahan itu lihatlah dari IPM-nya. Tidak hanya semata dari pertumbuhan ekonomi, melihat dari angka-angka berapa nilai tambah yang dihasilkan atau apa, atau melihat dari pertumbuhan ekonomi, PDB itu kan dihitung dengan rupiah ya, dengan nilai dia nominalnya rupiah, sehingga sangat naik kalau menurut saya. Nah, ada lagi juga perkembangan yang lain ya untuk melihat perkembangan ekonomi pembangunan ya, melihat bagaimana melihat pembangunan, kualitas pembangunan di suatu daerah. Itu sekarang trennya lagi melihat indeks kebahagiaan. Apa? Happiness ya. Happiness Index. Nah, di Jawa Barat, Bandung itu sudah mulai ya. Tiap tahun sudah ada perhitungan indeks kebahagiaan. Nah, walaupun juga mulai akan ke situ. Melihatnya apa indikatornya? Ada beberapa tentu pendapatan ya, pendapatan, kebahagiaan, jalan keluarga, ya, keamanan, itu beberapa poin-poinnya. Kemudian kohesi sosial, bagaimana warga satu dengan warga lainnya yang lain itu akrab secara sosial ya. Maka outputnya ya, pemerintah membangun taman-taman itu untuk meningkatkan kembali kohesi sosial. Orang kumpul di situ supaya akrab. Nah, itu yang dibalik sebenarnya, yang dibalik pembangunan taman-taman yang akhir-akhir ini dilakukan oleh pemerintah kota dimanapun ya. Sekarang melihat membangun banyak taman, itu sebenarnya goalnya ke situ. Bagaimana meningkatkan kebahagiaan warga yang berkumpul bersama dengan warga sekitar. Karena kita ini membangun rasa kebahagiaan itu. Itu sebenarnya filosofinya ya. Nah, itu sebagai indeks kebahagiaan. Saya pikir itu ya dari perhitungan-perhitungan yang lainnya. Nah, apa kita inflasi itu kalau sekitar 3%. Ya, 3%. Iya. Inflasi ini kalau teorinya supply demand itu filosofinya adalah supply demand. Kalau ada kelangkaan barang yang misalnya stok daging ya sekarang yang akhir-akhir ini ayam Iya, iya. ayam akhir-akhir ini stoknya banyak pasca lebaran stoknya banyak ya
stoknya banyak sehingga harganya turun karena berlimpah dia, sedangkan yang minta kan sedikit sehingga ya dijual murah saja supaya laku kan gitu. Nah walaupun 3% itu nggak tahu susah berapa ya? Udah hafal juga susah. Nah, angka-angkanya bagaimana antisipasinya untuk inflasi ini? Kalau secara struktural di Pemkot itu ada namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Ini dari multi stakeholder ya, tidak hanya Pemkot semata, tapi ada dari BPS, dari dunia usaha juga yang ikut karena inflasi juga didorong itu tidak hanya dengan stok barang-barang yang ada di pasar saja, tapi juga yang mempengaruhi adalah dengan nilai bunga, ya, bunga bank, sehingga ya, TPID itu juga mengikutkan bank dari diskusi se-Kota Palopo. Nah, itu ya. Kemudian tadi ada dari Pak Afri itu yang mengenai apa ya? Kawasan hinterland. Oh, hinterland. Jadi begini Pak, masalah industrialisasi itu memang selain yang tadi ya, ini memang ada kajiannya ya. Jadi menentukan prioritas pembangunan itu ada yang namanya key ya, location, question, and success, sama apa lagi? Satu itu lupa deh. Nah, walaupun tidak pada industri Pak. Iya, tidak masuk kawasan. Oke, ya. Mungkin sudah dihitung juga. Kalau kita masuk industri kan? Enggak. Dia lebih kepada perdagangan hotel, perdagangan hotel ya, biasa kan. Nah, jadi kalau mau bandrol banyak uang pun ke sana, itu leverage-nya ya, daya ungkitnya itu sedikit lah untuk mendorong kesejahteraan, sehingga ya kita seperti membakar uang saja kalau banyak mau membiayai industri banyak-banyak, tapi daya ungkitnya di masyarakat tidak terlalu terdampak, sehingga ya kalaupun kita mau ya kita fokus saja ya. Saya pikir sudah cocok tadi itu fokus satu saja industri rumput laut, dan saya pikir kita lihat memang banyak di sini tenaga kerjanya di Belanda itu saya lihat tiap hari ya, karena dan Wajar itu kalau itu. saya pikir begitu. Iya kan? Ya, ini dari tadi. Yang lain? Amaldi? Di industri kopi ya. Ya, industri kopi yang kialing menggeliat. Harusnya ada yang kritik gitu. Apa di sana yang Jadi ya, kawasan industri itu? teman-teman. Saya juga sendiri memiliki beberapa catatan, tapi kan bukan mengenai angka gitu ya. Tapi fakta ya apa yang saya lihat begitu, karena saya juga seorang jurnalis yang banyak mengenai perilaku ekonomi melihat ekonomi di Pulau gitu. Tampaknya, misalnya kita kan tadi berbicara mengenai inflasi begitu. Saya melihat yang menentukan inflasi di daerah kita itu adalah daerah lain. Seperti itu yang saya mau katakan. Misalnya bulan lalu gitu, ternyata yang menjadi pemicu inflasi pada bulan lalu itu adalah bawang. Pernah juga garam begitu. Pernah juga sekarang ini sayur mayur. Itu kan berasal dari beberapa daerah, misalnya rekan yang menjadi daerah yang produksi sayur mayur, kemudian garam dari Takalar, Jerakonto, ataukah bawang dari India, dari bawang putih dari India, seperti itu. Karena itu kan mungkin satu juga ke bagaimana pemerintah melihat itu. Kalau misalnya Pasuruan ini dalam kapasitas bukan sebagai pemerintah, tapi kan memiliki referensi dengan itu. Apa upaya yang dilakukan pemerintah itu? Maksudnya tidak adakah pergudangan? Bagaimana membangun sebuah koperasi untuk menampung stok begitu? Kan rumus yang sederhana yang saya paham,
ya ketika stok melimpahkan paling tidak harga akan turun ataukah stabil gitu. Ya seperti itu pertanyaan saya. Intinya saya juga mendapat gambaran bahwa ternyata daerah kita ini adalah daerah yang konsumtif begitu. Kita hanya tempat berbelanja saja gitu. Ya mengenai naik atau tidaknya harga ya orang daerah lain tentukan, bukan kita sendiri yang tentukan. Itu baru itu baru sayur mayur dan sebagainya. Belum kita bicara mengenai beras misalnya yang ternyata banyak dijual ke luar daerah. Kenapa kita tidak memproduksi? Yang saya mau tanyakan sini, kenapa misalnya pemerintah tidak mendorong ada industrialisasi, ada pembangunan pabrik atau seperti apa gitu, ataukah gudang-gudang atau koperasi-koperasi yang digenjot untuk menampung stok-stok dari luar daerah gitu. Ya, saya kira begitu. Coba Miki nih Kak, Kak Sulham, teruskan. Saya kasih dulu Kapri Kak. Kita kayaknya nanti banyak jadi dilemparkan pertanyaan. Bukan Kapri, kita malam ini. Ya, jadi sebenarnya memang yang tepat menjawab pertanyaan dari Pak Direktur Agatis ini soal inflasi dan bagaimana penanganan dari pemerintah. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kalau terkait soal inflasi itu tidak hanya ditangani oleh satu SKPD atau OPD tertentu, karena di situ ada berbagai keterlibatan stakeholder. Nah, mengenai inflasi ini lebih banyak dipengaruhi oleh suplai barang dari luar. Ya, kita memang sadari bahwa Palopo ini menjadi sentral perbelanjaan gitu. Jadi kegiatan transaksi dari berbagai jenis komoditi itu tadi dari untuk kebutuhan masyarakat di Palopo ini memang disuplai dari luar daerah. Nah, tapi ada satu logika ekonomi yang sebenarnya mungkin juga ini menjadi pertanyaan ya. Di satu sisi ketika misalnya harga komoditi itu menjadi murah, ini juga menjadi persoalan bagi masyarakat petani gitu. Nah, tapi ketika harga komoditi itu menjadi naik, maka yang menjadi masalah juga itu adalah bagi masyarakat konsumen. Nah, ini mestinya disitulah peran pemerintah bagaimana kemudian mengendalikan inflasi ini sehingga kedua-duanya ini tidak memberikan efek ekonomi kepada masyarakat. Maksud saya bahwa ini tidak memberikan kerugian bagi petani dan tidak juga memberikan masalah baru bagi masyarakat konsumen. Nah, tapi terkait soal khusus untuk di wilayah Palopo ini, sejauh ini bagaimana penanganan pemerintah untuk menangani tingkat inflasi di Kota Palopo? Nah, ini Pak Sulhan nanti bisa memberikan penjelasan, karena tadi sudah dibilang bahwa soal inflasi ini, pengaruh inflasi ini itu tidak hanya ditangani oleh satu SKPD saja, tapi ada keterlibatan berbagai sektor. Nah, saya pikir itu bisa dikembangkan oleh Pak Sulhan. Jadi narasumber juga ini Kak, kayaknya satu kali nanti kita cerita-cerita. Saya tanya-tanya Kapri, kita juga akan cerita nanti ekonomi hijau Kak. Tapi itu di forum-forum selanjutnya. Karena dorongannya itu. Ya, sekali lagi saya bukan mewakili desa ya. Iya, bukan Kak. Kawan saya ya. Kita di pemerintah kota memang inflasi ini memang momok Pak. Yang paling ditakuti oleh konsumen dan ya produsen ya. Jadi memang dia penanganannya harus intens dan Pak Jokowi ya di awal-awal kan dia tekankan yang namanya PPID. Nah, saking intensnya ya, saking menjadi momoknya inflasi ini, kita ada kajian di Bapeda itu, peningkatan harga beras sekian persen itu meningkatkan kemiskinan sekian persen. Itu
kemarin ya. Jadi memang yang menyebabkan kemiskinan paling tinggi itu bisa salah satunya adalah dengan peningkatan harga beras. Nah, kita memang bukan produsen beras ya, produksi beras kita tidak sebanyak dengan daerah-daerah lain. Nah, bagaimana caranya? Selain dari TPD tadi, Pemkot juga sekarang buat yang namanya rumah pangan. Ada sebenarnya. Ada setiap kecamatan. Nah, dia menjual sembako ya, sembako dengan harga yang relatif apa ya? Saya di bawah harga dari pasar. Mungkin Pak Aldi sudah pernah liput. Beda 10.000 kali. Kalau beda 10.000 kita ke sana. Bapak kan. Jadi silakan dicari Pak. Setiap kecamatan itu ada. Di Balandai saya lupa ya di mana. Tadi barat. Tapi di Barat Timur itu di samping toko oleh-oleh. Ada rumah makan di situ. Nah itu instrumennya untuk menekan harga. Itu dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan. Nantinya Dinas Perdagangan. Terus bagaimana dengan suplai ya, suplai dari daerah lain? Sepanjang yang tahu saya memang ada mekanisme sebenarnya yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat mengenai menjaga stok itu yang namanya resi gudang. Resi gudang ini yang kalau di Pemkot itu yang dilaksanakan dinas UMKM. Jadi dia menghimpun stok komunitas-komunitas tertentu di satu gudang. Kalau di Palopo gudangnya ada di sana Pak, di luarnya itu. Kawasan industri. Bukan, di dekat balai benih ikan. Balai benih. Sana. Tapi saya aktivitasnya saya belum pernah lihat juga. Pernah ikut pelatihannya. Memang dia mekanismenya selain untuk menjaga stok, dia untuk pemasaran komunitas. Jadi sistemnya dia by website. Jadi resi gudang yang di Palopo ini punya stok apa? Jadi tidak dari resi gudang yang lain. Misalnya Makassar butuh rumput laut, ya di stok lah dari resi gudang yang ada di Palopo. Itu sistemnya sebenarnya. Sehingga supply-nya itu terjaga. Itu mekanisme untuk menjaga stok itu. Begitu. Yang lain, teman-teman? Ada? Masa cepat sekali kita berhenti diskusi ekonomi? Atau tidak ini? Diskusi. Teman-teman? Atau bicara misalnya tentang ekonomi apa kau begitu? Ya saro Industri yang saro. Mungkin tambahan lagi kan? Sedikit. Ya, sebenarnya juga kalau tadi terkait tentang suplai barang atau komoditi-komoditi yang masuk ke Kota Palopo ini, sebenarnya tadi kita berharap bahwa pemerintah tidak sekedar menyiapkan satu sarana dalam bentuk rumah pangan itu untuk masyarakat Kota Palopo, tapi gini kan, di wilayah Palopo ini walaupun sebenarnya tidak luas untuk komoditi pertaniannya, nah mestinya untuk dinas pertanian dan perkebunan ini juga mempunyai satu program yang memang bagaimana memaksimalisasi potensi khusus untuk wilayah-wilayah pertanian di sana. Karena memang kalau kita mau melihat kebutuhan atas komoditi pangan masyarakat Kota Palopo itu dengan jumlah luasan wilayah pertanian kita ini tidak cukup. Nah sehingga memang sangat butuh barang dari komoditi-komoditi dari luar. Nah tapi sayangnya memang karena
kita punya beberapa titik-titik pertanian, perkebunan di wilayah Palopo ini itu juga belum dimaksimalisasi menjadi satu sentra komoditi di wilayah Palopo. Nah, selain itu misalnya kalau di pemanfaatan wilayah misalnya hutan lindung ya, kalau karena Pak Isnul ini juga agak lebih paham kalau masalah ekonomi hijau. Karena sekarang ini pemerintah pusat juga sudah mengembangkan berbagai skema untuk pemanfaatan wilayah kawasan. Nah, misalnya ada hutan rakyatnya, ada hutan desa atau hutan kemasyarakatan, dan apalagi baru-baru ini juga pemerintah sudah memberikan pengakuan terhadap hutan masyarakat adat. Nah, tentu ini juga menjadi satu bagian yang bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan kawasan-kawasan apakah kawasan konservatif atau kawasan hutan lindung yang ada di Kota Palopo. Karena kalau kita mau melihat secara geografis di wilayah Kota Palopo ini, di wilayah pegunungan di sana ini, khusus saja untuk wilayah Batang Barat itu, karena saya lama mendampingi juga di sana, di wilayah Batang Barat itu bisa dibilang tak ada satu jengkal pun tanah yang diklaim sebagai tanah milik masyarakat. Karena di sana secara keseluruhan itu masuk dalam klaim wilayah konservasi atau taman wisata Nanggala, Nanggala 2. Nah, tapi beberapa kali kita mau melakukan komunikasi dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam di sana, ternyata itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat menjadi wilayah pengelolaan untuk pertanian. Bahkan pernah kita melakukan uji coba pertanian bawang di atas. Ada beberapa titik di sana dan ternyata cukup memberi kontribusi pendapatan bagi masyarakat, dan kualitas bawangnya juga tidak kalah amat dengan yang ada di Endrekang sana. Nah, saya pikir ini penting untuk dinas-dinas yang berhubungan dengan kebutuhan pangan masyarakat yang ada di Kota Palopo ini, bagaimana setidaknya memberikan ada akses masyarakat ke sana, karena kita juga masih punya lahan untuk bisa dikembangkan lebih produktif gitu. Nah, yang kedua, sebenarnya ini sudah dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah ini. Ya, Nanti diketik-ketik Kak. Karena kalau mendiskusikan beberapa hal yang tadi di awal kita sudah banyak diskusikan dengan Pak Sulhan dan teman-teman di sini. Nah, sayangnya dari beberapa penjelasan kita ini kita berharap ada satu respect dari teman-teman, tapi ini juga belum maksimal. Nah, jadi mungkin harapannya ya tinggal bagaimana mendorong satu bentuk rekomendasi di dalam diskusi ini. Nah, kebetulan Pak Sulham ada sebagai salah satu bagian dari dinas di Bapeda, dan ini mungkin bisa menjadi masukan. Nah, itu yang pertama tadi soal komoditi pertaniannya. Tambahan lagi terkait soal itu bahwa perlu juga inventarisasi dilakukan oleh dinas pertanian, perkebunan, dan termasuk dinas kelautan yang menangani misalnya tadi soal komoditi rumput laut itu. Jangan sampai juga pengelolaan komoditi terhadap rumput laut ini hanya dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, sehingga ini juga perlu dilihat bahwa komoditi ini berkembang tentunya harus berimplikasi terhadap pendapatan per kapita masyarakatnya gitu. Nah, pernah kita mendiskusikan dengan beberapa teman-teman terkait soal rumput laut ini. Saya tidak tahu apakah pemerintah sudah mengadakan itu yang di beberapa titik di lokasi-lokasi untuk budidaya rumput laut itu, gudang-gudang rumput laut, yang mana ketika misalnya terjadi penurunan harga terhadap komoditi rumput laut ini bisa dikendalikan oleh pemerintah Kota Palopo. Nah, karena kita tahu bahwa misalnya dalam proses transaksi jual beli ini kadang juga ada beberapa kelompok-kelompok yang memainkan harga di pasaran, sehingga ini juga berimplikasi terhadap harga komoditi masyarakat petani di bawah. Nah, tentu ini kita berharap ada skema-skema yang dibikin oleh pemerintah untuk menanggulangi kondisi yang demikian. Nah, yang terakhir terkait soal pembangunan ini, beberapa bulan yang lalu saya pernah diminta oleh kepala Camat Barak, Pak Anton Apeng, untuk terlibat melakukan
diskusi FGD, Focus Group Discussion, untuk mengamati bagaimana proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Nah, ada beberapa catatan khusus dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan secara general, secara umum itu sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Yang pertama bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan di tahapan paling bawah dengan melakukan kegiatan musrembang di RT RW tiap tahunnya, itu mungkin perlu dari Bapeda sendiri itu melakukan inventarisasi secara lebih spesifik terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dalam menentukan skala prioritas pembangunan di tingkat kelurahan atau kebutuhan di tingkat RT RW ini itu punya keberlanjutan program gitu. Karena misalnya ya, ada satu contoh gini, di RW 1 misalnya, itu setiap tahunnya itu terjadi banjir di situ, jadi banjir. Nah, terus diusulkan masyarakat sana mengusulkan untuk dibuatkan drainase, dibuatkan drainase. Ternyata setelah kita amati dari kegiatan diskusi yang dilakukan oleh masyarakat atau RT RW di sana, itu tidak menemukan sebenarnya di mana akar masalahnya. Makanya misalnya ketika RT RW ini meminta dibangun infrastruktur berupa drainase ini, itu tidak menyelesaikan masalah banjirnya. Kenapa? Karena ternyata di hulunya itu tidak diselesaikan. Gitu. Ternyata misalnya di RW 1 ini butuh yang lebih awal butuh drainase, tapi kemudian dalam menentukan skala prioritas untuk sampai pada program di setiap program yang diintegrasi masuk ke SKPD tertentu, itu ternyata penyelesaiannya di bagian tengahnya, jadi tidak selesai urusannya. Nah, itu harusnya dalam setiap penyusunan skala prioritas pembangunan oleh pemerintah mesti melihat akar masalahnya secara spesifik, sehingga dalam menentukan apa kebutuhan masyarakat ini bukan dari kelompok-kelompok ini tadi, bahwa ini RT ini butuh ini, kemudian RW ini butuh ini, kemudian tidak tersinergi dari setiap kebutuhan yang diminta oleh RT RW tadi. Nah, itu mungkin catatan terkait tentang proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, bahwa dalam kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, kadang kan ini dilakukan setiap tahunnya kan, musrembang itu dilakukan tiap tahun. Nah, anehnya tiap tahun dilakukan kegiatan musrembang, tiap tahun juga masyarakat mengusulkan program yang berbeda, sementara usulan pertamanya belum direalisasi oleh pemerintah. Nah, sehingga menurut saya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah membuat buku inventarisasi pembangunan dari proses musrembang yang dilakukan dari tahun pertama sampai tahun berikutnya, sehingga ini tidak bias. Nah, dari tahun pertama butuh ini, tahun kedua dia menyusun lagi program pembangunan yang berbeda, sementara di tahun pertama tidak pernah direalisasi karena tidak dimasukkan dalam skala prioritas pembangunan di tingkat yang lebih di atas. Nah, itu untuk catatan yang lain tentang kebijakan pembangunannya. Nah, yang terakhir bahwa ini mungkin lebih spesifik di arena diskusi ini. Kita butuh sebenarnya teman-teman bicara lebih kontennya banyak bicara tentang pembangunan ketika membicarakan banyak hal terkait tentang persoalan di Kota Palopo ini, gitu. Jadi ini malam saya bisa menyimpulkan bahwa memang terkait soal isu-isu pembangunan, isu ekonomi, betul-betul tidak pernah dijadikan sebagai bagian penting untuk dibicarakan di ruang lingkup mahasiswa. Nah, sehingga harapan saya baik itu di organisasi kemahasiswaan ataupun secara internal di organisasi internal kampus, sekali-kali juga bisa membincang persoalan ini lebih detail, sehingga teman-teman punya pisau analisis untuk mengamati tentang kondisi pembangunan di suatu daerah. Apalagi misalnya kalau teman-teman sudah selesai ya menjadi sarjana kemudian pulang ke desa, hal-hal yang begini teman-teman tidak pahami, Anda tidak akan bisa membangun desa sebagaimana layaknya desa, begitu misalnya. Nah,
Nah ini kita butuh berbagai kajian-kajian. Ya Pak Sulham ini dengan teman-teman di Urban Forum bisa berkolaborasi dengan teman-teman di internal organisasi internal kampus untuk melakukan kajian-kajian ini lebih matang, sehingga analisis kita menjadi lebih tajam ketika melihat berbagai persoalan. Tidak sekedar melihat satu masalah kemudian berkeluar tapi tidak melihat apa sebabnya apa sebab masalahnya. Nah ini dibutuhkan sebagai sebuah referensi bagi teman-teman dalam mengamati berbagai persoalan sosial ekonomi. Itu. Nah, jangan sekedar mengurus urusan politik tapi kemudian mengabaikan urusan ini, padahal ini menjadi penting untuk melihat bagaimana sebenarnya implikasi dari hasil politik yang kita 5 tahun yang kita dapatkan. Gitu. Nah itu mungkin catatan yang terakhir saya, bahwa malam ini tidak menjadi malam terakhir bagi teman-teman, karena merasa bahwa ternyata mengurai berbagai persoalan ekonomi itu ternyata sulit, mengurai berbagai masalah pembangunan itu ternyata banyak sekali variabel yang harus diukur sehingga menemukan satu konklusi terhadap kajian pada sektor-sektor tertentu. Tapi ini bisa memicu teman-teman bahwa memang kita sangat butuh kajian ini untuk lebih mengembangkan pisau analisis kita untuk mengamati berbagai persoalan kota. Saya pikir seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Ada pertanyaan? Oke. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan diskusi kita ini pembangunan kota Palopo, kan yang kebanyakan tadi bisa dibahas itu mengenai tentang perekonomian melalui pertanian dan melalui kayak kelautan yang seperti begitu. Nah, saya mau memberikan sebuah saran, kenapa kita tidak membangun kota Palopo dengan adanya destinasi-destinasi wisata seperti itu, karena Palopo ini kita bisa melihat banyak para wisatawan yang datang berkunjung di setiap daerah, seperti dia mau ke Toraja, ke Endrekang, ke tempat-tempat destinasi-destinasi wisata yang lain. Kenapa coba kita tidak membuat destinasi wisata tersendiri seperti itu? Karena Palopo menjadi pusat tempat orang persinggahan seperti begitu. Ya, tempat seperti itu. Kenapa kita tidak mengembangkan melalui begitu? Apalagi pembangunan kota Palopo saya lihat juga dari tahun ke tahun ya lumayan, alhamdulillah sudah bagus. Ya, itu menjadi sebuah harapan saya agar kita bisa membuat destinasi seperti destinasi yang ada di Pancasila, di mana di Labombo, dan kita bisa membuat destinasi yang lain seperti itu. Kasih. Bagian mana? Bagian depannya. Ada saya dengar kayaknya dari Batak menuju Pulau Libukang mau dibangun itu kayaknya. Kalau tidak salah, ada itu kereta gantung kalau tidak salah. Nanti itu jadi salah satu objek wisata. Dari itu. Iya. Iya. Mengenai tadi kan di sini juga mengenai manufaktur gitu. Industri pengolahan. Ada beberapa sebenarnya komoditi yang bisa dijadikan dikembangkan di industri itu. Nah, saya melihat itu tidak begitu dilirik gitu. Tidak banyak dilirik kalau pemerintah. Misalnya beras misalnya. Saya pernah juga saya lupa berapa angkanya begitu, bahwa Palopo di surplus terkait dengan produksi beras, pertanian beras. Begitu juga dengan kelautan misalnya. Meskipun misalnya hasil tangkapan nelayan itu dalam sehari 2-5 ton itu masih kecil, tapi ternyata pelabuhan Tanjung Ringgit kita ini pelabuhan dermaga Tanjung Ringgit kita banyak stok ikan yang masuk ke dalam gitu. Nah, ini kan menjadi satu peluang begitu untuk pembangunan sebuah industri pengolahan, misalnya ikan sarden ataukah yang kemasan apalah. Nah, itu kalau saya ini mengenai bagaimana membangun sebuah bagaimana masyarakat mendapatkan nilai tambah begitu ya. Saya pikir begitu. Nah, kita terlalu banyak masuk ke pembangunan infrastruktur misalnya. Nah, paling tidak angka-angka pengangguran tadi yang disebutkan itu misalnya itu bisa tertekan mulai pembukaan lapangan kerja.
daripada kita mendorong semua misalnya pemuda ya. Kan saya juga melihat bahwa perkembangan UMKM di Palu itu kan cukup pesat sekali gitu. Itu kan bagaimana mengurangi tingkat pengangguran yang tadi disebutkan angka-angkanya gitu. Saya justru berpikir begini, ketika semua mau jadi pedagang kopi misalnya, atau pedagang buku misalnya, saya mau jadi pembeli misalnya kan, itu logika sederhana saya. Tapi dengan pembangunan lain misalnya di sektor kelautan, di sektor pertanian kan bisa dibuka di sana. Ya, wacana-wacana teknologi itu kan bisa dipakai untuk membuka sebuah lapangan pekerjaan. Apalagi kan era marketplace dan apa begitu itu bisa kita pakai. Saya kira begitu kalau saya. Ya, kalau Hadi tadi bertanya buka destinasi wisata. Ada itu nih sebentar lagi nanti kita bangun. Mungkin Pak yang mau bangun, tapi kita tunggu dulu nih menara yang akan dibangun yang dari utang 20% itu. Yang Pak mungkin langsung dulu Kapri kita tanggapi, nanti ditambahkan sama Kasua. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat di perencanaan pembangunan 5 tahun di Provinsi Sulawesi Selatan untuk wilayah Luwu Raya secara keseluruhan ini itu masuk dalam pengembangan komoditi dan destinasi wisata. Jadi memang dua sektor ini di komoditi pertanian dengan pengembangan wisata ini yang akan digenjot oleh Pak Nurdin Abdullah. Nah, makanya mungkin salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi saat ini adalah bagaimana kemudian mempermudah akses jalan dari Bastem ke Toraja, kemudian daerah Masamba Seko, karena untuk di wilayah Luwu Utara itu Seko itu termasuk salah satu penghasil komoditi beras besar di wilayah Luwu Utara. Nah, sehingga itu juga menjadi bagian penting kenapa akses ini dibuka. Tapi kalau mencermati pertemuan beberapa kali di Unhas waktu expose tim percepatan pembangunan daerah, saya malah melihatnya lebih banyak ke industri investasi itu, dan ya mudah-mudahan lah bahwa pembukaan akses jalan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu tidak sekedar berorientasi pada investasi pertambangan di sana, karena beberapa tahun di sana melakukan perlawanan terhadap rencana eksploitasi pertambangan. Nah, itu terkait tadi dengan destinasi wisata. Nah, keunggulan yang lainnya yang dimiliki oleh Luwu Raya karena dia menjadi daerah transit, di sini ada bandara yang menjadi pemicu pengembangan ekonomi untuk sektor pariwisata juga. Nah, mestinya memang mengenai destinasi wisata ini, karena memang menjadi daerah transit, itu tidak sekedar penyusunan programnya dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo, tetapi kemudian bagaimana mengintegrasikan kebijakan bersama antara pemerintah Kota Palopo, pemerintah Kabupaten Luwu dengan pemerintah Luwu Utara dan Luwu Timur. Nah, ini sebenarnya yang kita harapkan. Kalau kita bicara dalam konteks Wijato Luwu-nya, ini ada satu pandangan bersama antara tiga pemerintah kabupaten dan satu kota ini mengenai bagaimana akselerasi pembangunan di Luwu Raya. Nah, karena ke depan pengembangan untuk beberapa sektor yang tadi ini cukup menjanjikan untuk pengembangan ekonomi. Nah, sehingga ini tidak sekedar bahwa Palopo mengurus urusan pembangunan ekonominya ya khususnya secara administrasi dilakukan oleh pemerintah kota, tapi ini bagaimana coba mengkorelasikan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah Kabupaten Luwu dan Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur ini, dan termasuk kota Palopo. Nah, itu. Nah, mengenai tadi sebenarnya yang komoditi yang dimaksud tadi Pak Direktur Agatis, walaupun memang sebenarnya kita tidak bisa mengembangkan lebih besar di sektor industri, tetapi betul itu kita berharap di setiap SKPD atau SKPD yang menangani misalnya di sektor-sektor komoditi ini itu punya program-program inovatif untuk mendorong
kegiatan-kegiatan usaha di masyarakat, sehingga ini bisa membuka lapangan pekerjaan dan meminimalisir tingkat kemiskinan. Nah, yang kedua bahwa dalam penerapan teknologi yang memadai memang sangat penting untuk dikonsumsi oleh pemerintah kota, sehingga ini bisa memberikan satu mutu terhadap kegiatan-kegiatan atau produk-produk yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. Karena memang kalau sekarang kita bicara tentang pengembangan komoditi, orang akan lebih banyak cenderung membicarakan tentang teknologi yang memadai. Nah, mungkin itu tadi yang disampaikan bahwa pertama kita memang butuh sumber daya manusia dengan skill yang berbagai macam skill. Kemudian yang kedua itu soal yang paling penting ini adalah teknologi yang memadai untuk memfasilitasi mereka yang memiliki keahlian pada bidang-bidang tertentu. Nah, ini sangat disayangkan ketika misalnya orang bicara tentang startup, bicara tentang sistem online itu, tapi ke masyarakat kita masih gaptek dengan urusan itu. Dan lebih parahnya lagi ketika pemerintahnya yang gaptek. Nah, ini juga jadi persoalan baru kan. Nah, ini kita berharap bahwa seluruh proses pengembangan ekonomi di masyarakat ini sudah bisa dilihat di aspek teknologi yang memadai ini, sehingga bisa mengembangkan lebih jauh tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Nah, dan itu tadi catatannya yang paling penting menurut saya, bahwa kita tidak bisa berkonsentrasi pada satu sektor saja kemudian mengatakan bahwa pada SKPD tertentu ini tidak bisa dikembangkan karena memang orientasinya tidak mengarah ke sana. Tapi kita berharap bahwa setiap SKPD ini punya inovasi baru, dan kemudian mendorong kegiatan-kegiatan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya pikir mungkin menjadi tugas berat bagi Bapeda, karena disitulah muara perencanaan pembangunan itu bermula. Saya pikir begitu. Terima kasih. Ada tambahan Kak? Keselap? Ya, terakhir kayaknya ini Kak. Masalah industrialisasi untuk skala kecil memang ada Pak. Untuk skala kecil itu ada yang UKM pengolahan hasil perikanan itu banyak. Yang paling populer biasa yang Pemkot mau kemana-mana itu teriburi ya. Itu andalannya kalau pameran di luar daerah. Nah, terus untuk pariwisata, ya dari skala perencanaan wilayah, Palopo itu masuk kawasan strategis pariwisata nasional Toraja dan sekitarnya. Jadi secara perencanaan kita mendukung Toraja untuk pengembangan pariwisata, sehingga itu ditindaklanjuti Pemkot kemarin kerjasama dengan Toraja Utara untuk masalah pariwisata. Nah, mengapa kita perlu juga ya mengembangkan pariwisata? Karena pertama memang kita punya ya destinasi baik itu alam maupun budaya. Kita punya Labombo ya, sejelek-jeleknya Labombo itu banyak ya, banyak orang yang datang ya. Sejelek-jeleknya Tupak ya masih ada Pak yang datang. Dan yang paling hits sekarang kan Tambo lagi kan, itu boleh dibangun oleh swasta. Nah, tapi Palopo sekarang untuk destinasi wisata bukan fokus di Padang Labe. Ini pengembangan sungai Batubawan. Jadi itu mulai misalkan data tahun 2017 ya. Itu sudah mulai ditata dan beberapa sempat hilang lagi. Tapi depan ini kita akan pemerintah akan perhatian untuk pengembangan pariwisata itu fokus ke Balikpapan. Sementara tahun ini untuk penyusunan DED-nya, detail engineering design-nya,
itu sementara dilaksanakan, dan insya Allah kalau misalnya bisa dilaksanakan mungkin tahun depan ya untuk kajian fisiknya. Tapi tahun ini ada wahana baru insya Allah di sana. Saya dengar kemarin pariwisata akan buat event tubing. Nah, tubing yang kayak apa ya? Arung jeram itu ya, tapi pakai bahan di sana. Terus ada beberapa wahana lain untuk kegiatan-kegiatan outbound. Itu perencanaannya. Nah, itu segi destinasi alam. Destinasi budaya sebenarnya kita punya ya, kedatuannya, beberapa situs yang sebenarnya di daerah lain tidak punya. Kita bisa sebenarnya menjual Ilaga Ligo ya, Ilaga Ligo dengan kedatuan luarnya yang lagi hits sekarang dengan pembatasan di Jakarta. Itu pasti muaranya akan ke terus. Terus untuk pengembangan wisata sebenarnya kita butuh ya, ada yang disebut dengan talent, orang-orang yang berbakat untuk pengembangan seni budaya dan membangun atmosfer keramah-tamahan dan kreativitas. Itu yang perlu di Palopo. Nah, Palopo sudah mulai ya, kita buat ruang kreatif, Pancasila dibuka, beberapa taman. Sebenarnya ruang-ruang kreatif yang bisa disebutkan atensi kita untuk mengembangkan kreativitas, mengeksplor sudut-sudut kota itu lebih menarik untuk dinikmati. Itu sebenarnya tujuan. Kemudian kita perlu ya toleransi untuk mengembangkan pariwisata. Itu yang penting karena kita butuh keterbukaan, terbuka terhadap orang yang datang ya, dan kita sendiri perlu untuk mengetahui sebenarnya potensi wisata yang ada di Palopo, karena kalau ada teman yang datang pasti kita yang bawa itu yang penting. Aku pilih ke depan juga Palopo ini mulai ya perlahan-lahan mengembangkan MICE, meeting, incentive, convention, dan exhibition. Kita mulai menjadi pusat-pusat pelaksanaan event besar. Tahun ini bulan Mei kemarin kita jadi tuan rumah rekor wilayah ya, Indonesia Timur untuk wali kota di Indonesia Timur. Jadi beberapa wali kota kemarin kumpul di Palopo untuk melaksanakan rapat kerja APEXI. Itu saya belum dapat datanya berapa wisatawan yang datang dari hasil APEXI ini. Nah, bulan 9 nanti lagi ada event besar ya, KN, Festival Keraton Nusantara. Ini lebih akbar lagi. Mungkin kita dengar-dengar kemarin digadang-gadang 6.000 peserta yang akan datang. Nah, ini itu butuh ya, butuh kesiapan. Hotel saja tidak cukup ya, ranjang hotel di Palopo berapa? Sekitar 1.000 saja bisa mampu. Rata BPS kan sudah 1.000 saja tempat tidurnya. Tampung di rumah sebagian. Dapat homestay. 600 ya. Mungkin kamar kos Pak bisa. Kamar kos nanti itu kayak. Nah, tapi skemanya pemerintah mungkin nanti akan melibatkan partisipasi warga. Kita akan ingatkan beberapa pemerintah ya, kan saya. Pemerintah akan mengenalkan peserta-peserta ini ya, para anak-anak raja mau para raja dan undangan penghibur ya, para peserta ini di beberapa rumah warga. Jadi nanti dibagi saya nanti itu ada beberapa rumah. Nah, kegiatannya cukup lama ya, seminggu lebih. Jadi dengar-dengar dari 6 sampai 9 ya. 6 sampai 13 September.
Mengapa ini didorong ya? Karena salah satu juga yang paling cepat mengembangkan memutar roda ekonomi itu, memutar efek domino ekonomi di masyarakat itu adalah pariwisata. Bayangkan kalau orang datang ya dari bandara saja misalnya ya, dari transportnya saja ke Palopo itu sudah grade-nya berapa itu, tinggal di hotel berapa, makanya berapa kali, itu kan itu efek-efek seperti itu yang ingin dihasilkan dari kunjungan wisatawan atau pembangunan ekonomi pariwisata secara umum ya. Itu yang ingin ditangkap peluangnya, sehingga Palopo juga akan konsen ya dengan MICE itu, Event Incentive, Convention and Exhibition. Nah, tentu kalau mau mengembangkan itu ya sekali lagi tadi kita harus punya itu berapa prasyarat-prasyarat tadi, kita harus toleran dengan orang-orang yang datang ya, sehingga mereka nyaman untuk di Palopo. Dan kita butuh untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti kacamata berkali apa, dan itu dibutuhkan oleh orang-orang jalan-jalan tadi, orang-orang kreatif yang bisa mengelaborasi membuat solusi-solusi khas Palopo. Itu peluang ya untuk teman-teman di mahasiswa menangkap peluang-peluang seperti itu, dan insya Allah depan itu lebih besar. Nah, terakhir yang dari Pak Afrud mengenai perencanaannya, untuk ranking usulan itu bisa dilihat saja Pak di aplikasinya Bapak, itu ada namanya e-planning.palopokota.go.id, itu bisa dilihat. Lihat ranking usulannya kelurahan ini, yang mana ditolak, yang mana diterima. Ditolaknya kenapa ada sudah ada. Oh ini datanya apa, mungkin terlalu mahal apa. Itu kan udah saya berharap diskusi ekonomi ya lebih banyak lagi, karena ini penting menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi bulan 9 ternyata kita FKN. Nah, kalau ada teman-teman yang mau jadi tour guide, bisa dari bandara ke tempat-tempat wisata yang ada di Palopo bisa. Kayaknya itu menjadi salah satu sumber penghasilan. Bisa juga hari ini mulai mungkin bikin cenderamata yang khas-khas dari Luraya misalkan. Batik misalkan, naik ke Rongkong, yang ada teman-teman dari Rongkong, naik ke Rongkong ambil batik dari atas, naik ke Seko ambil ini, bawa turun kemari. Nah, itu bisa menjadi sumber penghasilannya teman-teman, sumber tambahan selama kurang lebih 10 hari itu. Ya toh? Kopi kah yang dari pegunungan itu? Nah, kita jangan kopi aja nama itu. Nanti dibawa raja, nanti dibawa raja ngopi ke sini. Iya. Iya, tour guys itu salah satu ininya mungkin bisa nanti. Teman-teman siap, mungkin kalau nanti kita coba cari tahu siapa panitianya. Mungkin teman-teman punya komunitas buat stand di sana itu khusus untuk cenderamata khas di Luraya ini. Misalkan cendeраmatanya bisa dalam bentuk karikatur kah, atau pokoknya kayak misalkan batikala, cari ke batikala, banyak sekali itu batikala bisa itu. Cenderamata bilang ini makanan khas Iya, dan kita juga sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa jangan terlalu banyak, bukan melarang, tapi sekali-kali lah boleh diskusi tentang ekonomi, jangan terlalu sosial turun. Saya tidak larang turun demo, cuman harus kajiannya harus lengkap. Misalkan karena persoalan sosial itu pengaruhnya ada pada perilaku ekonomi. Ya, mungkin itu cukup. Sekian diskusi kita hari ini tentang catatan ekonomi pembangunan Gor Palopo, dan catatan paling penting ternyata kita jarang baca buku ekonomi dan jarang memahami apa sebenarnya ekonomi tersebut. Mungkin cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ternyata tidak akan ekonomi. Formula. Ya, satu kali nanti kita bawa ke sini tuh. Tergantung kasual itu.